Begini Bunda, saya juga merasa apa namanya itu jengkel. Memang kalau kita mengikuti di media sosial pro kontra dengan masalah nilai GCV ini sama di bursa itu begitu banyak kontranya. Saya hanya tidak terlalu banyak komentar. Saya mungkin minta harapan kita semua agar kita jangan terlalu pusing dengan masalah itu. Jangan sampai ini pancingan dari mereka untuk membuyar, ya, menghilangkan konsentrasi kita, di mana tujuan kita adalah satu, bagaimana GCV itu bisa lolos pada saatnya nanti. Karena banyak pionir-pionir ini, mereka menginginkan yang sifatnya instan. Nah, sifat instan. Mereka maunya apa yang mereka inginkan harus terrealisasi, di mana 314, 159 itu terrealisasi. Mereka tidak berpikir bahwa ini adalah proyek jangka panjang dan ini proyek ada lintas dunia. Ya tentu core team punya pemahaman yang sangat bijak dan juga pikir panjang. Dan dia tidak mungkin proyek ini gagal di tengah jalan. Itu yang tidak dipikirkan oleh semua pionir-pionir yang seringkali setiap kali ada posting dari Ibu Noni bahwa itu adalah halu, bahwa itu adalah omong kosong, GCV itu tidak ada. Itulah pemikiran dan juga komentar dari orang-orang yang memang tidak paham tentang konsep dari proyek P-Network ini. Bagi kita yang sudah memahami dan kita masuk dalam track yang benar, kita nggak usah terlalu ribut dan kita usah terlalu pusing, biarkan saja mereka. Karena apa? Semakin tingginya pohon itu, angin semakin kencang. Buatlah seperti bambu. Biarkanlah mereka angin itu tiup kemanapun, tapi bambu itu lentur dan dia tidak akan goyah. Yang penting kita ada fokus, kita kompak, ya, kita kompak bahwa tujuan kita adalah untuk memenangkan GCV itu sebagaimana yang dicita-citakan oleh Dorsin. Ya, kita adalah penerima manfaat. Jadi apapun itu kita akan lakukan dan juga kita fokus pada tujuan kita. Karena orang-orang ini, karena saya pernah juga pengalaman, ada satu koin yang masuk di Indonesia, begitu banyak rongrongnya dan begitu banyak buzzer-buzzer untuk menghancurkan, menggagalkan koin-koin yang masuk di Indonesia. Karena kekuatan mereka begitu besar, akhirnya gagal itu koin. Tidak bisa bertengger di Indonesia. Itu namanya gold coin. Itu sudah. Itu memang pekerjaan-pekerjaan dari buzzer-buzzer Indonesia ingin menghancurkan bisnis-bisnis yang kelihatannya berpotensi sekali untuk bisa meningkat. Karena banyak koin-koin yang lain itu ingin yang katakan saja fundamentalnya tidak kuat, tapi mereka ingin bahwa begitu listing naik harga, mereka jual. Nah, itu mereka inginkan, tapi jangka panjang ini tidak akan lama. Nah, sementara P-Network ini adalah suatu proyek yang memang direncanakan dan juga memang punya tujuan yang sangat mulia sekali, ya. Bagaimana dengan adanya P-Network ini bahwa pemerataan finansial dan pemerataan ekonomi untuk seluruh dunia itu bakal terjadi. Untuk menghilangkan monopoli yang selama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tertentu saja. Dengan hadirnya P ini adalah bisa memeratakan kesejahteraan
bagi umat manusia, terutama orang yang selama ini tidak pernah menikmati bagaimana kesejahteraan itu. Itu jadi kita nggak usah terlalu banyak komentar, kita tetap fokus, kita dukung dengan teman-teman yang lain, terutama para leader-leader itu, kita fokus, biarkan saja mereka. Karena memang keinginan mereka ingin menggagalkan, ya, ingin menghancurkan niat baik dan juga tujuan mulia daripada Dr. Nicholas ini. Jangan sampai itu terjadi. Kita fokus dan jaga tadi juga Pak Ibu Noni, saya selalu monitor setiap posting yang di Facebook. Ada juga yang mengatakan halu, saya juga jawab dia, dan jangan gitu saya bilang. Belajar dengan yang baik saya bilang, dan saya counter dia. Nah, jadi itu. Jadi kita juga saling support dan saling juga mendukung satu sama lain. Jadi itu masukan saya. Ayo biarkan sajalah ya, kita tetap fokus pada tujuan kita. Itu saja Bu Noni dan juga teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kristo, luar biasa ya. Bapak Kristo ini kalau saya posting di media-media, otomatis ada saja orang yang tidak senang. Tetapi Bapak Kristo ini dia selalu maju ke depan. Nah, ini luar biasa loh. Berarti kita ini satu tim, satu keluarga. Ini luar biasa. Saya juga ada saya lihat terus. Saya bilang, saya jawab sendiri. Kalau saya jawab sendiri itu, saya jawab padat, singkat, dan jelas. Namun saya lihat juga luar biasa ya, ada Bapak Kristo, ada teman-teman yang lain juga, baku balas di sana, luar biasa. Sampai akhirnya ada yang mengerti, ada yang memahami. Seharusnya mereka tuh paham ya, jadi harap diingat ya, harga fee tidak ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Nah, ini diputuskan oleh konsensus pioner. Benar nggak bagi bapak-bapak yang paham nih? Kita tahu di sini ada Mas Deprai, pasti paham ya. Itu kenapa harga pai mata uang kripto ini tidak ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar pertukaran. Karena apa ya? Karena harga yang berfluktuasi ya. Itu loh. Ketika tunduk pada kekuatan penawaran dan permintaan. Jadi kita ini harus paham betul-betul ya. Akibatnya apa? Akibatnya kripto tradisional gagal memenuhi tujuannya dan tetap berada di tangan minoritas ya. Nah, itulah makanya saya bilang ke mereka. Kemarin ada yang bertanya, saya jawab kok, kau mau paham atau tidak? Saya kasih dia panjang lebar. Dia bilang apa? Kok jawabnya panjang sekali? Kalau saya jawab bilang, thank you, terima kasih, kasih love kamu bilang, dia tidak bisa jawab. Giliran saya jawab dari NTT ke Jawa Timur ya, ke Sidoarjo sana, dia bilang kok jawabnya sampai ke Sidoarjo, dia gitu. Coba. Nah, itu bukannya namanya beleng-beleng, ya kan? Harusnya mereka itu paham ya. Kalau kita sudah kasih tahu, ya begini-begini, sudah padat singkat, maunya yang panjang lebar. Dikasih jawaban yang panjang lebar, katanya kok terlalu panjang. Makanya budaya akan membaca. Biar tidak beleng-beleng. Ya, iya Bapak Kristo. Itu loh. Jadi mereka itu harus kita kasih paham ya. Bapak-bapak yang paham, bunda-bunda yang paham, sehingga mereka memahami. Banyak kok di Facebook itu. Wah, ada yang tidak senang dengan saya. Saya pergi kok dengan lemah lembut. Begini saya kasih love kau. Oke sayang, terima kasih, thank you. Kok ini Bunda Noni saya tanya kok, dasar hoax, ratu hoax, gini-gini. Kok kamu kasih love? Kamu tidak mau saya kasih love ya? Saya jawab terus. Akhirnya ujung-ujung apa? Jadi teman kan? Oh ya Bunda, saya paham. Nah itu luar biasa loh. Makanya saya bilang ke mereka itu ya, kita harus benar-benar pahami ya.
P-Network ini memiliki potensi besar ya sebagai setara umum karena sudah memiliki basis penggunaan ini 55 juta orang. Nah, ini juga berharga ya. Nah, kenapa tidak boleh menunjukkan aplikasi? Dalam arti kita ini hati-hati ya, kita harus melindungi akun kita. Dijaga baik-baik. Pak Dr. Nicholas Kokali sudah mengatakan seperti itu loh. Nah, kita semua ini apa ya? Kita ini sebenarnya semua dapat menerima PAI. Ya. Dengan layanan sesama pioner ya, mencapai kesepakatan harga ya. Itu loh. Oh, saya barter berapa itu baju 0,0 sekian. Oh, 200. Oke, 200 0,000 sekian, iya kan? Nah, itu kenapa? Pi pasti dapat digunakan sebagai mata uang. Nah, ini kan sungguh menakjubkan loh, bapak-bapak, bunda-bunda ya. Jadi kenapa? Ya, Bunda. Ya, silakan. Gini Bunda, karena begini, aku selalu pantau grup-grup itu yang mengedukasi dan menyampaikan semua kaitan dengan GCV ini. Itu justru seperti yang Bunda, tidak ada satupun yang istilahnya mereka itu mengedukasi terhadap teman-teman yang memang yang belum mengenal exchange, belum mengenal bursa. Jadi sehingga ada yang memang punya grup, mereka mengajak untuk mereka jual ke mereka. Seperti yang Bunda bilang. Padahal tujuan daripada Pi ini adalah agar semua orang menikmati. Kenapa Pak Nicholas membuka bursa agar di sana itu bisa orang menikmati dan bisa membeli dengan harga murah. Tujuannya itu agar orang yang tidak menambang adalah bisa beli di sana. Tapi anehnya masih banyak orang-orang Indonesia kita ini yang memanfaatkan dengan kekurangan dan kelemahan daripada pioner ataupun orang Indonesia yang mau memiliki Pi tapi justru mereka tidak mau memberikan edukasi bagaimana caranya untuk beli di market, bagaimana cara untuk membuka exchange sehingga bisa memanfaatkan di sana. Itu yang masih banyak kekurangan dan memang tujuannya apa? Agar tujuan dari Pak Nicholas untuk memeratakan ataupun memerdekakan kita dalam hal finansial itu bisa gagal. Kan gitu, khususnya orang Indonesia. Ya, padahal tujuan ini sangat mulia sekali. Semakin banyak orang memilih Pi, otomatis kan orang yang dulu yang mengalami kekurangan ataupun masalah dalam finansial, dengan adanya Pi bisa terbebaskan. Karena itu kita coba edukasi bagaimana buka GetO dan bagaimana OKX dan juga Bitget itu sama sekali mereka kurang begitu respon, tidak punya katakan saja mereka tidak punya empati sama sekali, tapi memang bikin grup hanya untuk menguntungkan diri sendiri itu ya. Ya, kita bersyukur kita ada di grup yang besar ini saling mengedukasi satu sama lain. Itu yang kita bersyukur ya. Informasi kita pun melalui jalur yang benar, kan gitu. Jadi kita hanya betul-betul mendapatkan sesuatu yang pasti dan tidak ada iming-iming. Kita dapat dari sumber yang benar. Ya, kita bersyukur dalam grup ini. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kristo.